kabar? Semua baik-baik ya, semua sehat, semua bersukacita. Seorang penulis buku yang bernama Andy Crouch berkata begini, bertanya kepada para pembacanya, sekarang ini kita menghadapi apa sih? Apakah kita pikir sekarang ini hanya badai besar yang hanya sekejap saja, sehingga kita cukup mereschedule agenda kita? Atau yang kedua, saat ini kita sedang menghadapi winter, musim dingin yang panjang. Tapi tahu nggak bahwa winter itu paling beberapa bulan. Setelah itu kita akan menghadapi musim semi yang enak, lebih bersahabat dengan kita. Sehingga kita cukup ada pengharapan habis ini. Tapi yang ketiga, apakah sebetulnya saat ini kita sedang menghadapi a little ice age, yaitu suatu zaman es? Saudara-saudara, sampai hari ini dari laporan gugus tugas bahwa yang terpapar itu bukan berkurang loh, malah tambah. Terakhir 1.400 sekian. Kita pikir kalau sudah 100-an kita enak ya, tapi ternyata tambah hari masih begini-begini aja. Nah, maksudnya apa? Yuk kita semua harus mau tidak mau menyiapkan diri ada di dalam keadaan siap dengan keadaan yang seperti ini. Kita berubah. Untuk sementara saudara-saudara jangan bertanya lagi deh kapan selesai, nggak ada gunanya. Ayo hadapi, face the giant, hadapi kenyataan ini dengan kekuatan dari Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua dengan tema iman yang sejati. Yakobus 2 kita akan baca ayat 14 sampai 18. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada yang berkata kepadamu, ada iman dan padamu, saya ulang ya, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa imanmu tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iman itu yang Tuhan inginkan kita miliki adalah iman sejati. Sebab sekarang kita sudah terbiasa dengan hal yang palsu. Coba, kecantikan palsu itu sudah terang-terangan. Bulu mata palsu, rambut palsu, apalagi banyaklah hidung palsu, hidung yang sekedar dipoles saja, dan banyak hal. Saya nggak bisa menyebutkan secara real, banyak yang palsu. Tapi Tuhan mau yang asli dari iman kita. Tuhan nggak mau loh iman yang palsu. Ingat dalam Matius 7 itu. Pada waktu itu orang benar, Tuhan bukakan aku sudah bla 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 bla. Tapi Tuhan berkata apa? Aku nggak kenal engkau buat kejahatan. Karena apa? Kita nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi begini, iman itu lebih dari sekedar, yang pertama, lebih dari sekedar perkataan. Iman itu lebih dari sekedar perkataan. Dari ayat yang ke-14 katakan bahwa ia mempunyai iman, gak cukup begitu. Jadi kalau dia cuma punya iman tanpa perbuatan, cuma kata-kata doang, nggak cukup. Itu bukan yang dimaksudkan. Iman juga bukan sekedar empati. Ya, empati itu apa?
Yang itu tadi orang berkata, kamu lapar ya, kamu kedinginan ya, makan sampai kenyang ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita berkata jaga gizi, makan sehat, cukup olahraga. Tapi dia nggak punya makan, kita nggak kasih dia makanan. Dia yang dia butuhkan, orang lapar itu adalah makanan. Kita cuma dia, saya turut berempati, saya doakan kamu. Nggak cukup begitu. Iman itu harus ada perbuatan. Kemudian yang ketiga, iman itu di dalam ayat yang ke-18 juga bukan untuk diperdebatkan. Enggak, bukan untuk diperdebatkan. Saudara-saudara, sangat menyedihkan kalau orang berkata, aku ini orang beriman, pakai salib gede-gede. Tetapi kenyataannya sama keluarganya nggak bisa rukun, sama orang tuanya nggak hormat, sama mantunya, sama saudara-saudaranya nggak ada kasih, nggak ada pengampunan, nggak ada tanda-tanda bahwa dia seorang pengikut Kristus. Kasihan sekali, itu nggak ada artinya. Iman harus ada buktinya, ada realita dari iman itu adalah perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi di dalam kondisi kita saat ini, mari ini adalah waktu kita untuk menyatakan iman kita, yaitu perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita berkata beriman, kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi di rumah berkeluh kesah, menggerutu, ngomel kanan kiri, apa artinya semua? Enggak. Orang beriman itu orang yang bisa mengucap syukur. Orang beriman itu orang yang hidupnya penuh sukacita. Orang beriman itu hidupnya menjadi berkat. Selamat imannya bertumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Engkau yang telah memberikan iman kepada kami, dan biarlah iman ini terus terpelihara sekalipun dalam keadaan yang kurang bagus saat ini. Engkau tetap Allah yang baik untuk memelihara iman kami. Pimpin Tuhan, Roh Kudus kuatkan kami untuk kami tetap menyatakan iman kami dalam perbuatan kami, dalam kata dan usaha. Haleluya, amin. Tuhan berkati.